Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita mempersiapkan sedikit waktu lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang hendak kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kaki dian, melainkan di atas kaki dian. Tidak meletakkannya di bawah gantang, melainkan meletakkannya di atas kaki dian, hingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi menampilkan suatu perumpamaan dari Yesus berkaitan dengan posisi para murid atau orang-orang yang percaya kepada Yesus sendiri. Jadi Yesus mengangkat sebuah perumpamaan yang diambilnya dari lingkungan sekitar orang-orang atau para pendengarnya tadi, yaitu garam dan terang. Jadi garam tentu dikenal oleh banyak orang atau banyak pendengarnya, dan juga terang itu tentu dipahami oleh mereka. Jadi Yesus menggunakan dua benda ini untuk menjelaskan eksistensi hakikat dari para pendengar atau orang yang percaya kepada Yesus. Jadi garam, tentu kita tahu bahwa garam itu mempunyai hakikatnya atau bereksistensi di dalam keberadaannya asin tentunya. Dan kita bisa pahami juga bagaimana garam itu digunakan untuk menyedapkan rasa, atau bisa juga digunakan untuk membantu daging atau membuat aroma rasa makanan yang dibuat itu bisa terasa sedap ya. Dan garam ini sangat penting dan sangat berguna bagi setiap orang yang memilikinya atau yang membutuhkannya. Membutuhkan garam atau diperlukannya garam ini bukan karena rasanya yang tidak asin, tetapi karena memang rasanya yang asin. Dengan demikian, ketika garam itu tidak asin lagi, tentu tidak digunakan atau tentu tidak mempunyai arti dan maknanya lagi ya, selain dibuang. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan tadi, selain dibuang dan diinjak orang. Demikian pun dengan terang. Jadi terang itu merupakan seberkas cahaya yang bisa membantu orang untuk bisa melihat sesuatu dengan jelas, atau membantu orang untuk menuntun suatu perjalanan atau mendampinginya di dalam kegelapan. Atau terang itu bisa digunakan untuk segala aktivitas yang memang membutuhkan cahaya. Jika tidak ada terang, tentu orang akan beraktivitas di dalam kegelapan. Tentu kegelapan kita pahami bahwa kita tidak akan bisa melakukan sesuatu tepat pada yang kita harapkan, atau kita tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan atau permintaan dari seseorang atau tuntutan dari sesuatu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kalau ini dikaitkan dengan diri kita, jadi diri kita itu bermakna garam ya, ketika kita ini ya memancarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Teristimewa kita yang percaya kepada Yesus. Jadi makna garam itu atau diri kita ini bermakna garam ketika kita berada di dalam kehendak Allah sendiri atau pada posisi Allah. Berada pada posisi Allah tentunya orang yang mencintai Allah, mengasihi Allah, orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan nyata. Atau mungkin lebih tepatnya kita itu
tampil sebagai orang yang berada dalam sebuah pola pikir baru, pola kesadaran baru, di mana dunia ini, kebijakan-kebijakan dunia ini tidak selalu memberikan keuntungan bagi kehidupan kita, tetapi senantiasa barang dunia ini digunakan sebagai sarana untuk kita memperjuangkan nilai-nilai yang lebih penting dari itu, teristimewa nilai kemanusiaan, mengasihi sesama, membantu sesama, bertindak adil, berperilaku jujur, dan sebagainya. Itu semua merupakan buah-buah dari kesadaran baru. Dan tentunya kita baru saja memperingati atau merayakan peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas diri kita masing-masing. Kiranya semangat Roh Kudus ini ya, yang kemudian menjadikan garam diri kita itu semakin bermakna, atau yang menyemangati hidup kita itu menjadi menjadi penampilan atau cahaya yang memberikan kesegaran, kesejukan, kebahagiaan bagi orang lain. Dan diri kita ini juga pelita yang memancarkan cahaya. Kalau pelita kita didasari pada Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam diri kita, tentu pancaran keluarnya juga akan memberikan sebuah tuntunan, cahaya tuntunan bagi orang lain. Artinya kehadiran diri kita bagi orang lain itu sebagai pemenuh atau sebagai pembawa sukacita, pembawa kegembiraan, pembawa damai, pembawa keadilan, pembawa kejujuran, dan sebagainya. Kalau pelita kita tidak didasarkan pada semangat spiritualitas Roh Kudus, tentu kita akan menjadi orang yang terombang-ambing oleh tawaran dunia ini, atau kita akan menjadi pribadi yang gelap bagi yang lain. Ketidakjujuran, ketidakadilan, dan sebagainya akan tampak di sana. Jadi teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, singkat kata kita mengatakan begini, bahwa garam dan terang dunia yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah berkaitan dengan eksistensi diri kita yang adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Tentu pembaptisan yang kita terima ya bukanlah sebuah acara seremonial biasa, tetapi di sini Tuhan melantik kita atau memasukkan kita ke dalam barisannya, para pengikutnya, yang kemudian diberi tugas untuk menjadi pewarta kabar gembira, pewarta kebenaran di tengah kehidupan bersama. Nah, dalam perutusan inilah posisi diri kita digambarkan oleh Tuhan sebagai garam dan terang dunia. Artinya kita hadir di sana sebagai pemberi kesejukan, sebagai pembawa sukacita, sebagai pembawa kegembiraan, sebagai pembawa hal-hal yang memang membuat manusia itu semakin mencintai kebenaran atau semakin mendekatkan diri dengan Allah. Dan itu tadi Roh Kudus yang baru saja kita terima ini sekiranya menjadi spiritualitas penting bagi kita, atau menjadi pijakan, menjadi kekuatan kita agar garam kita itu tetap asin, agar garam kita itu, terang kita itu tetap bercahaya. Dalam arti di sini semangat Roh Kudus itu mungkin kita pahami bahwa diri kita itu selalu dibawa kepada kontemplatif, doa, mendengarkan firman Tuhan, dan sebagainya ya. Tentu dari hal-hal aktivitas-aktivitas seperti itu yang kemudian mengangkat keluar diri kita untuk tadi itu ya, menjadi garam bagi yang lain dan juga menjadi terang bagi yang lain. Dan tidak lupa juga di sini ya, menjadi garam dan terang untuk kita sendiri. Sebab kita tanpa kita sadari diri kita sebagai orang yang berdimensi garam dan berdimensi terang itu juga, itu yang kemudian tidak membuat kita juga bisa menjadi terang dan garam bagi yang lain. Pertama-tama kita garami dulu diri kita sendiri, baru kita menggarami yang lain. Terangi dulu diri sendiri, baru kita menerangi yang lain. Dengan demikian teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, garam dan terang dunia ini diangkat oleh Yesus untuk menjelaskan posisi atau eksistensi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, atau orang-orang yang mengikuti Yesus ya, mendengarkan Yesus. Jadi di sini Yesus ya sungguh melihat sebuah idealitas tentang diri kita ya, tentang posisi kita, bahwa posisi kita itu bukanlah posisi yang main-main, tapi memang posisi yang diangkat atau yang dipercayakan oleh Yesus untuk kita nyatakan dalam kehidupan ini. Semoga bacaan hari ini teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semakin meneguhkan posisi diri kita sebagai orang percaya, sebagai garam dan terang dunia bagi sesama kita.
Semoga